yang berdalih bahwasanya di perkara-perkara seperti maulid dan lain-lain terkumpul di situ perkara-perkara yang disyariatkan seperti apa? Mengingatkan Rasul disyariatkan nggak? Disyariatkan. Membaca sirahnya disyariatkan nggak? Disyariatkan. Bersilaturahmi di situ disyariatkan nggak? Disyariatkan. Berkumpul di masjid ini disyariatkan. Tuh perkara-perkara yang dipraktekkan di dalam praktek-praktek yang kita hukumi kita demikian. Dalam arti unsur-unsurnya mah perkara-perkara yang disyariatkan. Dengan itu mereka bilang kalau gitu nggak apa-apa maulid. Ente tahu khamr nggak? Minuman keras. Itu dibikinnya pakai anggur, air, oke, drum, perkara-perkara yang mubah. Ember, direndam berapa bulan, halal semuanya kok. Tapi kalau udah direndam masih 2 bulan, 3 bulan diangkat, ente mau halalin nih jus anggur nih? Bukankah dibuat dari perkara-perkara yang mubah juga? Ayo, ini cara balasin gitu. Menyamakan maulid Nabi dengan khamr ini tanda kebodohan Wahabi. Dan ini termasuk dalil akal-akalan Wahabi. Dari sini jelas sekali bahwa Wahabi mungkin gak paham apa itu qiyas di dalam usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membahas tentang kebodohan dari Ustadz Wahabi, di mana di dalam salah satu videonya Ustadz Wahabi itu menyamakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan khamr. Kata Wahabi itu maulid Nabi itu bid'ah dan haram, sama dengan khamr. Khamr itu haram. Kata Wahabi, memang maulid Nabi itu secara konten satu persatunya itu disyariatkan. Misalnya membaca sirah Nabi, silaturahim, dan seterusnya. Satu persatu yang ada di dalam acara maulid Nabi itu disyariatkan. Tetapi ketika dicampur adukkan menjadi maulid Nabi, itu tidak sunnah lagi, tidak disyariatkan lagi, akan tetapi menjadi sesuatu yang bid'ah atau haram. Sama dengan khamr, bahan-bahannya satu persatu dari bahannya itu halal. Ada anggur, ada air, dan seterusnya. Kemudian jadilah jus anggur. Didiamkan beberapa hari, jus anggur ini halal apa haram? Maka menjadi haram, menjadi khamr kata Wahabi. Walaupun satu persatu dari bahannya itu halal. Jelas menurut kami di sini adalah bentuk kebodohan Wahabi menyamakan sesuatu yang sebenarnya nggak sama. Tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, Wahabi sangat menentang berdalil menggunakan akal, tetapi Ustadz Wahabi berdalil pakai akal, bahkan pakai akal-akalan, mengharamkan maulid Nabi dengan menyamakan dengan khamr. Ini sebenarnya dalil akal, dan ini menurut kami bukan dalil akal yang sahih, tetapi ini dalil akal-akalan Wahabi. Kenapa kami sebut sebagai dalil akal-akalan Wahabi? Begini, orang bodoh saja akan tahu bahwa maulid Nabi dengan khamr itu sangat berbeda dan ilatnya tidak sama, dan juga menyamakan maulid Nabi dengan khamr ini tidak sesuai dengan tuntunan qiyas di dalam usul fikih. Ya mungkin Wahabi itu nggak ngerti ya bagaimana qiyas di dalam usul fikih itu, sehingga kemudian mengeluarkan hukum, mengistimbat hukum dengan seperti ini, pakai akal-akalan. Kemudian yang kedua, untuk menanggapi dari Ustadz Wahabi Riyad Bajri ini adalah bahwa keharaman khamr itu haram, itu dalilnya jelas, spesifik, dan qot'i. Jadi memang ada dalil yang khusus membahas tentang khamr, itu jelas dalilnya. Jadi spesifik bahwa khamr itu haram. Sedangkan maulid Nabi itu nggak ada dalil yang spesifik mengharamkan maulid Nabi. Atau misalnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa maulid Nabi itu haram, itu nggak ada yang seperti itu. Dalilnya yang dipakai oleh Wahabi adalah kullu bid'atin dhalalah, dan banyak amalan yang pakai
dalil itu kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah, kan seperti itu. Satu hadis digunakan untuk mengharamkan dan mensesatkan banyak amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian tanggapan kami yang ketiga untuk Ustadz Wahabi Riyad Bajri ini, perlu diketahui wahai Ustadz bahwa khomer itu haram bukan karena campuran dari berbagai bahan yang halal, itu bukan. Misalnya khomer karena campuran dari anggur, campuran dari air, campuran dari ini dan itu kemudian haram. Enggak begitu. Khomer itu haram karena memabukkan. Ya, dicatat ini bagi teman-teman juga dicatat bahwa khomer itu haram karena memabukkan. Jadi ilat diharamkannya khomer itu karena memabukkan. Misalnya ada orang ya membuat jus anggur campuran dari air, gula dan seterusnya, lantas tidak memabukkan, maka nggak haram. Kalau misalnya membuat campuran susu, kemudian membuat campuran gula, tapi memabukkan walaupun susu, dia tetap haram. Kenapa? Karena ilat atau alasan kenapa khomer itu haram itu karena memabukkan, bukan karena campuran dari bahan-bahan yang halal. Nah, di sini saya kira Ustadz Wahabi ini keliru memahami keharaman khomer sehingga kemudian disamakan dengan Maulid Nabi. Nah, makanya saya sebutkan tadi bahwa menyamakan Maulid Nabi dengan khomer itu ya akal-akalan Wahabi saja. Coba ya saya tanya ke teman-teman, kira-kira orang yang melakukan Maulid Nabi itu bikin mabuk, bikin teler atau tidak? Kalau misalnya Maulid Nabi itu bikin mabuk, bikin teler, maka sah, legal disamakan dengan khomer. Kenapa? Ilatnya sama-sama memabukkan. Akan tapi kalau Maulid Nabi itu tidak bikin teler, tidak bikin mabuk, ya maka kebodohan kalau disamakan dengan khomer. Kenapa? Karena ilatnya itu beda, alasan hukumnya berbeda. Tapi apakah memang teman-teman dari Salafi, terutama ustadz-ustadznya, ini paham nggak sih tentang qiyas? Baik, kami jelaskan sedikit ya. Qiyas itu salah satu cara menggali hukum menurut ahlus sunnah wal jamaah, dan cara qiyas dalam istimbat ahkam itu disepakati. Jadi ada 4 hal yang cara menggali hukum menurut ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama itu memakai dalil Al-Quran, yang kedua memakai dalil hadis, yang ketiga memakai dalil qiyas, yang keempat memakai dalil ijma. Kalau misalnya ada orang tidak menerima salah satu dari 4 ini, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya ada orang yang di dalam beragama atau di dalam menggali hukum itu hanya mau kepada 2, misalnya kepada Al-Quran saja atau kepada hadis saja, dan tidak mau kepada qiyas dan ijma, berarti orang ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan di sana banyak lagi tentang tata cara istimbat ahkam yang tidak disepakati tetapi dipakai oleh salah satu mujtahid, misalnya istihsan dan seterusnya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan qiyas? Nah, qiyas itu maksudnya adalah menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya, yang belum ada dalil secara spesifik, dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya, yang sudah ada dalilnya secara spesifik. Kenapa hukumnya disamakan? Karena ada persamaan ilat atau karena ada persamaan alasan. Misalnya gandum di masa Nabi ketika mengeluarkan zakat fitrah maka menggunakan gandum. Lalu bagaimana dengan beras? Nah, di sini disamakan dengan gandum. Beras itu hukumnya belum ada hukumnya, belum ada dalilnya, lalu disamakan dengan gandum. Apa persamaannya? Yaitu sama-sama makanan pokok. Jadi di sini beras disamakan dengan gandum sehingga boleh dikeluarkan zakat fitrahnya menggunakan beras. Kemudian contoh berikutnya, contoh yang kedua tentang qiyas, misalnya minuman keras di masa sekarang, itu kan nggak ada dalil secara spesifik, tetapi kemudian disamakan dengan khomer, berarti sama-sama haram dikonsumsi. Apa persamaan ilatnya?
ya sama-sama memabukkan. Minuman keras walaupun itu bukan khomer memabukkan. Khomer memabukkan, khomer haram karena memabukkan. Berarti miras itu juga haram karena sama-sama memabukkan. Nah, itu cara mengkiaskan yang benar. Maka sebenarnya tentang maulid Nabi itu sebenarnya juga dalilnya menggunakan cara kias. Dan ini kias ini dilakukan oleh para ulama ahli hadis, bukan oleh kami santri Ahlussunnah wal Jamaah, tapi oleh para ulama ahli hadis. Nah, maulid Nabi itu disamakan dengan puasa Nabi di hari Senin. Jadi Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa Nabi Muhammad itu puasa pada hari Senin? Maka Nabi Muhammad menjawab, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti di sini Nabi Muhammad SAW pada hari kelahirannya menambah ibadah, menambah pahala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dilahirkan ke muka bumi ini. Maka umat Islam kemudian mengadakan Maulid Nabi di hari kelahiran Nabi atau di bulan Maulid Nabi. Kenapa? Ya karena ikut Nabi, yaitu bersyukur kepada Allah dengan cara menambah pahala, dengan cara menambah ibadah di hari kelahiran Nabi atau di bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kok yang dilakukan itu kok bukan puasa? Ya sama aja, yang penting ibadah, yang penting berpahala. Misalnya bermaulid Nabi, bersyukur kepada Allah dengan membaca Al-Quran, membaca sirah Nabi, dengan acara ceramah, mau'idhah hasanah, mencari ilmu dan seterusnya. Itu oleh ulama disamakan dengan puasa Nabi. Apa persamaannya? Yaitu sama-sama amal ibadah, sama-sama berpahala. Nah, ini kias yang benar. Ini akal yang benar, bukan pakai dalil akal-akalan untuk mengharamkan maulid Nabi. Alasan saja mereka tidak mau kepada dalil akal, tapi kalau kepada dalil akal-akalan mereka mau, Wahabi mau. Nah, seperti ini berarti Wahabi itu kan sebenarnya ya bisa paradok ya, bisa dikatakan paradok. Di satu sisi mereka nggak mau, tapi kalau untuk menyalahkan mereka mau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk berada di jalan yang selamat, jalan Ahlussunnah wal Jamaah.